Halo teman Via, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mengingat kasus Omikron di Indonesia sedang melonjak kembali. Nah, hari ini Via memiliki segmen atau acara baru yang berjudul Kepoin Via. Bersama saya, Handini Kusumaningrum dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2021 yang akan menjadi host pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini, sebagai episode pertama dari Kepoin Via, kita akan kepoin salah satu mahasiswi Via meraih IPK tertinggi pada semester ini, yaitu Kak Adel. Halo Kak Adel. Hai. Nah, halo Kak Adel, gimana nih Kak kabarnya? Kabar aku baik, sehat-sehat. Oke Kak Adel, nah sebelum lebih berlanjut ke dalam lagi, pepatah pernah mengatakan nih Kak Adel, tak kenal maka tak sayang. Yuk, boleh nih Kak Adel untuk kenalan terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Perkenalin, nama aku Adelin. Aku baru aja lulus nih dari Ilmu Administrasi Niaga, angkatan 2018. Jadi aku baru aja nih lulus tahun ini gitu, di Januari. Halo Kak Adel, berarti Kak Adel dari jurusan Administrasi Niaga ya Kak Adel ya? Iya. Oke. Nah, sekarang aku mau mulai tanya-tanya dikit nih Kak, mau kepoin Kak Adel. Kak Adel kegiatan atau kesibukan apa sih Kak Adel yang Kak Adel lakuin saat ini? Oke, nah saat ini setelah aku lulus gitu ya dari VIA, saat ini kesibukan aku saat ini kerja as BD consultant di salah satu software as a service company, yaitu Mekari. Terus juga kebetulan aku juga saat ini lagi ikutan bootcamp nih terkait digital marketing karena aku juga hobi tuh ya di digital marketing, jadi aku ikutan untuk course-course-nya. Dan juga sekarang aku lagi nulis jurnal juga bareng dosen pembimbing aku, Ibu Evi gitu. Wah, banyak banget ya Kak Adel kegiatannya, mulai dari kerja sampai jadi pembimbing juga ya Kak Adel tadi ya Kak Adel sempat. Nah, dulu pada waktu kuliah, Kak Adel ikut organisasi atau kegiatan di luar akademik apa aja nih Kak Adel kalau boleh tahu? Oke, selama aku kuliah gitu ya, aku ikut organisasi ada beberapa. Waktu maba ini masih awal-awal mahasiswa gitu ya, aku ikut BPM, jadi komisi pengawasannya. Terus juga aku karena hobi di musik juga, aku ikut Gruvia. Jadi kan di VIA juga ada komunitas musik gitu ya namanya Gruvia. Terus juga organisasi lainnya aku ada ikut namanya Sobat Bumi Indonesia. Jadi sebenarnya ini tuh di bawah naungannya Pertamina Foundation, jadi semacam organisasi yang memang bergerak dalam bidang kepedulian terhadap lingkungan hidup. Jadi nanti sistemnya di seluruh Indonesia gitu, dari setiap universitas, dan aku salah satunya yang wakilin Universitas Indonesia, harus menjalankan proyek-proyek aksi sosial lingkungan kayak ngunjungin sekolah dan lain sebagainya seperti itu. Banyak Nah, oh juga. ya, Ya, nggak apa-apa. mungkin Boleh, itu boleh. kan, Lanjut. ya, mungkin itu kan organisasi gitu ya. Kalau kegiatan mungkin juga ada banyak. Ketika aku selama mahasiswa, aku ikut beberapa kepanitiaan. Misalnya aku ikut Pemira, kalau misalnya kita tahu untuk pemilihan raya di VIA, terus juga aku pernah jadi sponsorship staff di OIM, UI Arthur juga aku pernah ikutan, terus juga aku ikut ekstrakurikuler kita basket ya untuk VIA. Sempat juga aku ikutan ini, kalau misalnya dulu tuh ada acara yang namanya magang sama dosen atau kolaborasi, itu aku ikutan juga. Dan juga aku pernah internship ketika jadi mahasiswa. Hmm. Wah, seru banget ya Kak Adel. Ternyata nggak cuma belajar dan meraih IPK tertinggi, Kak Adel ternyata memiliki segudang kegiatan. Mulai dari sempat ke pengawasan ya Kak Adel dari BPM, ikut Pemira juga, dan mengikuti kegiatan di luar kampus seperti Sobat Bumi Indonesia yang diselenggarakan oleh Pertamina. Nah, dari kegiatan yang Kak Adel sudah laluin tadi, ada nggak sih Kak Adel rekomendasi Kak Adel kegiatan dari luar akademis maupun dalam akademis? Menurut Kak Adel, ada nggak Kak rekomendasi Kak Adel nih? Mm-mm. Mungkin kalau dari akademis, aku bisa rekomendasiin kalian nih
baik itu adik-adik tingkat ataupun misalnya masih jadi mahasiswa baru, aku bisa saranin kalian buat ikutan jadi asdos. Nah, kenapa aku saranin gitu ya? Karena di situ kalian bakal bisa lebih one step ahead gitu lah istilahnya ya. Jadi bisa selangkah lebih maju dari teman-teman kalian yang lain. Kenapa? Karena kalian bisa belajar lebih dulu gitu sama dosen. Jadi contohnya ketika waktu aku mau skripsi, karena sebelumnya aku pernah ikutan kolaborasi atau collab bareng dosen gitu ya, aku sempat belajar juga tuh sebelumnya gimana sih cara untuk nyusun skripsi, dan ketika skripsi itu akan lebih memudahkan kita gitu. Mungkin itu dari akademik ya. Kalau dari non-akademik, aku bisa saranin kalian, jangan cuma fokus misalnya belajar-belajar terus, tapi kalau kalian punya hobi, kalian sebenarnya bisa banget ngembangin hobinya. Aku kasih contoh, misalnya aku tertarik digital marketing, karena kebetulan di VIA tuh ada mata kuliahnya gitu kan ya. Nah, terus karena aku tertarik, aku langsung ikutan online course tentang digital marketing itu juga. Mau yang free ataupun yang berbayar itu aku ikut. Nah, kalau kalian memang suka tertarik misalnya di bidang finance atau HR, itu kalian bisa banget cari-cari sertifikasi atau misalnya course-course, mini course yang bisa kalian ikutin untuk nambah nggak cuma teori yang kita dapat di kampus, tapi juga hard skill kita di luar kampus gitu. Berarti rekomendasi Kak Adel yang aku simpulin dari Kak Adel yang sebutkan tadi, yang pertama dari segi akademis yaitu menjadi asdos ya Kak, biar one step closer ya Kak. Yang kedua yaitu kegiatan di luar kampus untuk melatih hard skill gitu ya Kak ya. Nah, selanjutnya mungkin ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu banyak teman Via nih Kak. Bagaimana cara Kak Adel agar bisa mempertahankan nilai sampai menjadi IPK tertinggi Via di semester ini dengan kegiatan yang Kak Adel yang begitu banyak banget nih Kak, yang tadi Kak Adel udah sebutin. Boleh Kak Adel? Oke, sebenarnya dari awal aku memang nggak matokin gitu ya, misalnya IP aku setiap semester harus di atas 3,5 atau gimana gitu. Tapi tipsnya adalah aku lebih selalu memberikan yang terbaik, jadi selalu all out. Ketika misalnya kamu ada tugas, ketika lagi ada UTS, UAS, itu kita bisa mengerjakannya gitu ya, mengumpulkan tugasnya itu dengan semaksimal mungkin yang dengan effort kita yang 100% gitu. Nah, sebenarnya kalian nggak perlu khawatir juga atau misalnya stres atau tertekan kalau misalnya aduh IP-nya gimana nih semester depan dan lain sebagainya, tapi lebih ke gimana cara kita bisa memberikan yang terbaik setiap ada penilaian gitu dari dosen. Nah, mungkin aku juga bisa kasih tips and trick-nya nih. Mungkin ketika pandemi kita agak sulit gitu nangkep pelajaran dari dosen gitu ya, karena kan online beda sama kuliah offline. Nah, tipsnya adalah kalian harus rajin-rajin mencatat. Kenapa? Karena mencatat ini tuh bikin kalian ingat atau kalian bisa recall lagi poin-poin penting apa sih yang sebelumnya dosen sampaikan, dan itu bisa kalian pakai catatan kalian buat ketika UTS atau ketika UAS gitu. Mungkin kalian juga harus belajar sama peer. Jadi kan misalnya kalian udah punya nih geng-gengan atau teman-teman gitu ya. Nah, itu bisa banget nih kalian belajar bisa saling tanya, bisa saling support, dan itu sangat membantu banget ketika apalagi lagi online saat ini. Mungkin tips and trick dari aku kayak gitu sih. Kasih Kak Adel atas tips and trick-nya. Tuh teman-teman, kita harus dengerin Kak Adel nih. Yang pertama harus all out ya Kak dalam setiap mengerjakan tugas. Dan yang kedua, walaupun di kondisi pandemi yang kita serba online ini, dan bener sih Kak, menurut Kak Adel, kalau misalnya online itu kurang gimana gitu kan Kak hasilnya daripada pada saat offline. Jadi kita harus juga belajar dengan peer atau teman-teman dekat kita juga. Nah, ada nggak sih Kak hal yang berkesan atau bahasa kerennya ini unforgettable moment Kak pada saat Kakak kuliah di VIA? Apalagi kan Kakak sempat offline dan online nih Kak, jadi double. Gimana nih Kak menurut Kak Adel? Unforgettable momennya mungkin lebih ke pas transisi dari offline ke online. Karena kan kalau offline kita ketemu teman-teman, kita bisa berinteraksi, bahkan bisa nongkrong-nongkrong gitu, ngobrol-ngobrol, dan juga aktivitasnya lebih leluasa gitu ya. Mau ketemu organisasi bisa, mau ikutan komunitas ini tinggal pergi kemana. Tapi kalau online tuh sangat susah, dan di situ mungkin lebih kita harus kasih effort lebih untuk setiap hari meet bareng teman-teman. Itu kan sangat capek gitu ya, kita liatin layar mulu tiap hari. Dan mungkin yang nggak bisa dilupain ya itu ketika transisi itu aku juga sempat struggle sebenarnya, aku sempat kesulitan gitu ya. Tugasnya tuh banyak banget ketika online, beda sama offline gitu, karena online mungkin
dosen mungkin ngasih tugasnya kayak semua dosen ngasih tugas gitu ya. Kita jadi sangat burn out lah istilahnya. Tapi di situ lama-lama kita coba belajar lebih menerima kondisi gitu ya sekarang online dan lebih memanfaatkan peluang aja. Ternyata ketika online kita bisa loh ngembangin yang lain dan itu mungkin yang nggak bisa kita dapetin ketika offline. Jadi kalau online kita bisa sambil belajar yang lain, bisa sambil ikutan kegiatan lain dan itu sih mungkin unforgettable moment. Oke, Kak Adel. Berarti unforgettable momennya pada saat sesi perpindahan itu ya, Kak, online dan offline, terutama nih, Kak, angkatan aku dan angkatan 2020 yang masih ngerasain online terus nih, Kak, belum ngerasain offline. Seru banget dengerin tadi, Kak Adel, kegiatan offline-nya banyak banget dan asik-asik juga, tapi Kak Adel tetap menjaga IPK-nya, bahkan menjadi lulusan terbaik dari PIAUI. Nah, terakhir nih mungkin, Kak, perjumpaan kita, boleh Kak Adel untuk memberikan close statement atau kata-kata motivasi untuk adik-adik tingkat seperti aku yang maba atau teman-teman maupun adik tingkat yang sedang survive, Kak, di VIA. Oke. Mungkin untuk closing statement-nya, aku cuma bisa bilang semangat terus buat adik-adik semua, mau kalian baru masuk atau kalian lagi survive, pasti kalian bisa kok nyelesain ini semua, melalui ini semua. Mungkin saran dari aku, jangan cuman aktif gitu ya di bidang akademik, tapi juga harus banget untuk memperluas pengalaman kalian semenjak dari saat ini gitu ya, untuk ikut berbagai organisasi, ataupun internship, ataupun kegiatan lain, karena itu nanti akan sangat berguna untuk kalian di dunia kerja. Dan juga jangan lupa terus berdoa, dan intinya sih jalanin aja gitu ya, pasti semua akan kelar. Aku tahu ini juga sulit gitu kan buat kalian, untuk melewati ini semua. Ngeluh juga boleh, tapi mungkin jangan terlalu berlarut. Tapi kalian harus bisa jalanin terus aja dan berusaha selalu memberikan yang terbaik. Mungkin kalau dari aku, closing statement-nya seperti itu. Terima kasih Kak Adel atas kesempatan yang luar biasa kali ini yang sangat memotivasi kita untuk menjadi yang terbaik di Alma Mater. Nah, teman Via, sekian dulu ya untuk episode pertama hari ini. Kira-kira teman Via mau kepoin siapa lagi nih untuk episode selanjutnya? Stay tune ya. See you. Wassalamualaikum.